menginspirasi tanpa menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Makassar. Kembali lagi bersama dengan Om Jen di obrolan santai melalui channel Iqbal Jalil. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa dan sangat spesial sekali. Seorang politisi perempuan dari Partai Nasdem. Kalau saya melihat beliau ini sangat paripurna sekali sebagai seorang politisi perempuan. Insya Allah kita akan ngobrol santai sama beliau. Mudah-mudahan obrolan santai kita juga ini kebetulan di arena Pilwali saat ini, makanya kami mengundang beliau karena posisi beliau saat ini adalah sebagai juru bicara Adama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak, Bu, atas kesempatan dan waktu untuk bisa hadir di obrolan santai Om Jen. Ya. Sahabat-sahabat Makassar, politik itu seperti ekstrim sport. Jadi butuh adrenalin yang sangat besar untuk bisa masuk di dalamnya. Hanya sedikit perempuan yang mencoba merasakan politik itu, dan sedikit juga perempuan yang tidak mau mencoba dengan politik itu. Nah, hari ini saya mencoba bertanya sama Ibu Indira. Kira-kira deskripsi Ibu Indira terhadap politik dan kehadiran Ibu Indira di Pak Dhani Pemantau, yang kalau cerita kemarin-kemarin kan Ibu Indira pernah menjadi pendampingnya beliau di Pilwali 2018. Itu gimana, Bu? Jadi politik itu kalau menurut saya secara pribadi itu sesuatu yang sangat seru. Seru ya? Ya. Ada yang bilang itu kotor, ada yang bilang itu jahat. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini dari tahun 2012 saya masih ada di dunia politik. Alhamdulillah. Kalau ditanya 2012 kenapa masuk ke dunia politik? Saya jawab ada kayaknya yang dorong saya dari belakang. Nah, sampai hari ini saya lagi cari siapa yang dorong saya sampai hari ini tidak bisa mundur kembali gitu kan. Jadi kalau tapi enak Ibu, tuh enak. Selama masuk di dunia politik ini enak ya. Politik enak itu dinikmati. Ada seru seperti orang naik arung jeram, naik turun bergelombang itu politik. Tapi itu yang bikin seru kan. Jadi kalau kita berbicara kenapa masih ada di Pak Dhani sampai hari ini, ya memang saya pernah berpasangan dengan beliau. Secara emosional kami dekat, bukan hanya dengan Pak Dhani tapi sekeluarga beliau. Dan kebetulan partai kami juga bersama-sama dengan Pak Dhani dan alhamdulillah dikasih tugas sebagai juru bicara. Juru bicara. Ya, ini kan suatu kehormatan sekali sebenarnya ya. Seorang Ibu Indira yang pernah berpasangan dengan Pak Dhani kemudian masih terlibat sampai hari ini menjadi pendamping beliau, walaupun itu dalam posisi sebagai juru bicara. Ya, kita sebenarnya kalau teman-teman di luar kan sangat familiar sekali kalau dibilang Ibu Indira Mulyasari. Seandainya hari ini barangkali kejadian 2018 itu tidak terjadi, hari ini kami sudah panggil Ibu Wawali ya. Begitu kira-kira ya. Sayang 2018 tidak menjadi skema yang luar biasa buat Ibu Indira. Akhirnya hari ini kami memanggil Ibu Indira seorang juru bicara. Bu Indira, kira-kira selama menjadi juru bicara Pak Dhani Pemantau, Ibu Fatma, apa kesan-kesan yang Ibu dapatkan? Menjadi juru bicara itu terkadang karena kita mewakili pasangan Pak Dhani dan Ibu Fatma dalam hal memberikan keterangan baik itu kepada media maupun ada pihak-pihak tertentu barangkali. Nah, kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang di luar konteks, daripada konteks merujuk ke pribadi pasangan. Nah, itulah sebenarnya cuman hanya itu saja gitu, dan itu memang bukan kapasitas saya dalam menjawab gitu. Dan terkadang malah pribadi saya sendiri yang dikait-kaitkan dengan banyak hal di Pilwali ini gitu. Padahal itu sebenarnya kalau dari sisi politik tidak bersinggungan lagi sama kita kan? Enggak lagi. Makanya yang menarik ini Bu Indira sebenarnya kan akhir-akhir ini hampir semua pemberitaan media terkait dengan hal-hal yang sifatnya fitnah, hoax, segala macam itu yang selalu menjawab itu Ibu Indira malah.
Iya. Itu gimana itu? Iya, jadi ya itulah tugas jubir kan. Tugas jubir ya. Jadi kita mencoba untuk Iya. mengklarifikasi. Kalau saya secara pribadi sebenarnya hoax black campaign itu nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab, Karena nggak sudah ada penting. bukti kan, sudah ada ya, bukti. Tapi sudah kewajiban kita sebagai Iya. juru bicara dijawab. Itu juga jadi bulan-bulanan juga saya. Oh gitu ya. Jadi bully-bulian di grup juga. Iya benar. Tapi saya nggak peduli, saya pikir Iya. ya ini politik emang itu udah Iya, hal yang betul. biasa. Berarti dianggap rileks aja ya? Iya, Biasa santai. santai aja ya. Santai. Berarti cerita fitnah, hoax selama ini kan apa ya? Boleh dikata Ibu Indira menjawabnya dengan santai saja Ya, karena memang santai. nggak ada bukti, Santai. nggak ada bukti ya kan? Iya. Malah Pak Dhani melalui beberapa pemberitaan media memberikan jawaban-jawaban atas fitnah-fitnah itu. Iya, Itu betul. gimana itu? Ya sebenarnya ya tadi saya bilang kalau saya ditanya sih saya nggak memberikan jawaban pasti, tetapi Iya. saya bilang di sini ada pengawas, ada Iya, penyelenggara, ada pengawas, iya. ada Benar. pihak yang berwenang. Iya. Ya biarkan mereka yang menjawab, biarkan mereka yang Iya. memberi keterangan. Kita hanya coba mengklarifikasi, menenangkan bahwa Iya. ya kalau dari tim kami kita selalu menghimbau bahwa kita harus berkepala dingin, tetap tenang. Terus yang pemberitaan Bawaslu yang terakhir yang baru-baru ini terkait dengan himbauan itu gimana dengan karena sempat saya baca ada jawabannya dari Bundira sendiri terkait dengan itu. Ada, jadi seperti ini loh. Jadi kami sebagai kandidat, kami dari pasangan Adama, Pak Dhani dan Ibu Fatma sebenarnya tidak pernah berniat untuk melanggar aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara. Iya, benar. Nah, adapun semua aturan itu memakai masker, menjaga Iya. jarak dan lain-lain, semua sudah kami patuhi. Tetapi harus kita pahami bahwa euforia masyarakat ini luar biasa. Iya. Mungkin bukan hanya dari kami, mungkin kandidat lain euforia pendukungnya mereka kan juga tidak bisa kita hindari. Benar-benar. Kemudian ada hal-hal yang seperti kemarin kita jalan belusukan, Iya. kemudian sebenarnya tidak berkonvoy, Iya. tetapi memang jumlah orang yang Nah, banyak. yang menarik ini sih Bunda, Iya. Bu Indira. Karena di konvoy itu pawe itu ternyata ada baju orange, jaket orange. Ya. Barangkali saya bisa diperlihatkan jaket orange-nya. Ada ya? Ada ya? Ada. Tuh ya. Jadi jaket orange ini keren kalau kita Keren lihat ya? di jalan. Oh gitu ya. Warnanya langsung eye catching. Eye catching ya? Iya, pantas. Selain warnanya menyala di lapangan, orang juga banyak minta. Betul, Ya? saya pun juga menjadi sasaran permintaan Oh, gitu ya? orang-orang di Iya. lapangan. Coba bisa nggak saya coba lihat ya? Boleh. Ini Bu Indira ya? Ya. Ya. Ini konon ya, ini ya. Ini konon kabarnya ini produksinya banyak katanya ya. Produksinya banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Ya. Sangat banyak sekali. Sangat banyak. Dan ada sedikit cerita Pak Dhani tentang waktu kami podcast bersama kemarin. Dia bercerita tentang bagaimana cerita tentang artefak-artefak di Mesir itu yang konon katanya kalau sampai warna orange-nya hilang di sana, itu artefak itu nggak hidup. Saya nggak tahu apa benar itu cerita itu, tapi memang warna orange ini perpaduan antara warna merah dan kuning ya. Akhirnya lahirlah warna orange. Ya. Apalagi sekarang Makassar ini kalau di Covid pandemi ini sudah masuk di wilayah orange. Katanya bulan 1 nanti baru masuk warna hijau. Ya, jadi kita bersyukur lah. Bersyukur betul. Ya. Berarti cukup banyak ini ya Bu ya? Cukup banyak Ya, kalau banyak. kita lihat. Terus kalau Ibu lihat sendiri di lapangan efeknya ke masyarakat gimana? Ini efeknya luar biasa. Luar Karena biasa sekali. tanpa kita bicara pun, Iya. kita cuman lewat, otomatis orang yang ada di pinggir-pinggir jalan langsung berteriak Adama. Karena kenapa? Adama memang identik dengan orange. Dan kita membagi-bagi masker sesuai Iya. dengan aturan kampanye, boleh membagi Iya. hanya masker, itu yang kita Itu lakukan. yang kita lakukan. Gitu. Jadi ya kami menyayangkan lah ada himbauan Bawaslu. Padahal sebenarnya waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Jadi biarlah kami melakukan. Iya. Toh ini hal yang positif sih menurut Positif, saya. sangat-sangat positif sekali. Apalagi Makassar sekarang nggak lama lagi musim hujan. Ya. Sedangkan kalau kita lihat dari bahannya juga ya, bahannya juga sama jenis pakaiannya, ini sangat luar biasa sekali anti hujan. Ya, Bu Indira. Betul, iya. Nah, coba.
sahabat Makassar, saya coba perlihatkan bagaimana kostum baju ini. Ya kan? Ini kalau Makassar musim hujan bagus sekali, mantap sekali. Coba. Ini sampai ada penutup kepalanya juga ya Bu Indira. Jadi memang sangat identik sekali untuk musim hujan. Ya. Subhanallah. Jadi memang Makassar sudah orange ya. Begitu kira-kira ya? Iya, begitu kira-kira. Terus kalau kan ini kan selama ini saya banyak mendengar kalau baca-baca di berita koran, hampir semua berita-berita fitnah hoax yang ke Pak Dhani itu memang idealnya cocoknya dijawab sama seorang perempuan kali ya, supaya teduh kali ya. Ya, begitu kali ya. Iya, karena hampir semua baik kasus apa ya? Yang terakhir ini apa ya? Yang kasus apa ya? Berita tentang himbauan itu ya, himbauan Bawaslu. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu Indira apa kira-kira target utama Pak Dhani setelah insya Allah ke depannya kalau diproses mendekati tanggal 9 ini besok, apa kira-kira? Ada barangkali gambaran-gambaran baik dari sebagai jubir maupun dari Partai Nasdem kali ya? Jadi memang karena berhubung waktu memang sudah tinggal sedikit ini lagi. Sudah tidak terasa lagi kan. Jadi memang kenapa kami turun belusukan membagi masker itu kandidat sudah tidak turun. Jadi memang semua tim secara masif di 15 kecamatan turun bersamaan. Tapi disesuaikan dengan zona kampanye. Jadi hal-hal ini memang perlu kita lakukan mengingat waktu yang sudah tidak lama lagi. Nah, semua tim turun untuk mencoba mengkampanyekan dan merimain kembali masyarakat. Mungkin ada yang belum tersentuh dalam kampanye dialogis bertemu Pak Dhani atau Ibu Fatma, makanya kenapa hal ini kita lakukan. Jadi karena menarik Bu Indira, karena apa ya? Model belusukan yang sekarang ini yang dibuat oleh Pak Dhani ini menurut beberapa informasi teman-teman bahwa ini Pak Dhani mencoba mengupgrade model politik dengan cara memberikan panggung ke tim-tim untuk mencoba menyampaikan ke masyarakat bahwa Pak Dhani ini ada ini dengan warna oranye. Itu kira-kira ya? Betul seperti itu. Karena mungkin selama ini hanya kandidat dengan tim yang terbatas mendampingi barangkali. Nah, sekarang tim bebas. Yang penting semuanya sesuai, sudah ada SOP-nya sendiri. Silahkan turun kampanyekanlah kandidat Anda semua. Dan itu mau hujan mau panas mereka tetap bersemangat. Sangat bersemangat. Iya, karena kemarin teman-teman dari IJ Squad juga ikut terlibat juga turun. Kami lihat gambar-gambar, video-video semangat banget ya. Betul. Masyarakat sampai antusias juga, sampai ngangkat angka 1 kayak gini juga semua ya. Dan itu terbukti bahwa ada yang mengikuti hari ini. Betul kan ya? Iya, nambahnya kayak gitu. Bu Indira, siapa tahu ini kita bisa minum sebentar. Tapi sampai hari ini masih tetap mendampingi Bapak, tapi sifatnya itu aja kali ya, memberikan untuk khusus untuk media saja ya, tidak ikut belusukan juga seperti teman-teman. Saya pegang tim sendiri, tim perempuan. Jadi juru bicara dan saya memegang tim perempuan. Gitu. Namanya Wero Rilangi. Jadi satu-satunya tim perempuan. Apa itu Wero Rilangi? Wero Rilangi itu cahaya di langit. Itu bahasa apa ya? Bahasa Bugis ya? Bahasa Bugis ya. Wero Rilangi. Cahaya di langit. Cahaya di langit. Hanya satu-satunya tim perempuan di Adama ya ini. Ini. Kita. Luar biasa ya. Berarti ini tim-tim yang kemarin waktu 2018 kali ya Bu ya? Iya betul, ya? 2018 mereka ternyata masih setia dengan kami. Itu kami manfaatkan kembali, kami mengajak ternyata masih di kami semuanya. Begitu ya? Alhamdulillah. Ya Bu Indira, kami dari teman-teman IJ Squad juga melalui Iqbal Channel sangat berterima kasih sekali Ibu Indira bisa hadir di obrolan santai Om Jen. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu Indira terkhusus dan Pak kandidat Adama insya Allah di tanggal 9 Desember besok bisa memenangkan pertarungan ini. Amin. Sebelum saya tutup obrolan santai kita hari ini Bu Indira, ada barangkali sedikit penyampaian atau closing statement terkhusus buat kader Nasdem, terkhusus buat ibu-ibu, terkhusus
teman-teman milenial, ada barangkali penyampaiannya Ibu Indira, silakan. Oke, ini buat semuanya, hanya akan ada satu pemimpin di Kota Makassar dan satu pemimpin itulah yang terbaik. Subhanallah. Terima kasih Bu Indira atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah sehat-sehat selalu Bu Indira. Amin, sehat-sehat juga Om. Demikian obrolan santai saya bersama dengan Ibu Indira pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di obrolan selanjutnya, obrolan Om Jen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adama. Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui.